Kisah Bisma punya dua kesalahan yang iramanya nggak tepat, tapi nggak segera taubat. Yang pertama apa? Dia telah membunuh yang kita sebut dengan Dewi Ambo, Dewi Amba lah. Yang kedua, sama Drupadi. Artinya apa? Drupadi satu ketika pernah ditelanjangi oleh para Kurawa, terlebih Dursosana sama Suyudono, dipermalukan di publik dan lain sebagainya. Bisma seorang yang megang kekuasaan di Astina membiarkan hal itu terjadi. Artinya apa? Itu satu dosa, satu kesalahan. Nek wong lanang niak-niake atirine seorang perempuan, ya kan? Melukai perasaannya dan lain sebagainya. Dia akan menuai akibatnya. Dan apa akibatnya? Wong lanang sing seneng main ke atine wong wedok. Ya, salah not itu. Wong iku kudu nemokke not ya. Nemokke irama di dalam hidupnya. Lah nek wong urip itu tak gambarke kaya wong main musik. Nek nalika dhek ngetik gitar ataupun alat musik apapun, ya. Itu mesti ngerti ketika diketik itu keliru atau enggak. Ketika disuarakan itu sumbang atau enggak. Itu tahu. Merasa kalau enggak tepat. Ini sama seperti orang urip. Wong urip itu kadang yo ngerti. Iki gak pas iki gak tepat iki. Tapi gini yo, wong iki gak nganu cah. Ora segera untuk menyadari dan mengambil satu hal yang bisa membentuk dirinya akan lebih benar secara irama. Nah, ini dibutuhkan namanya satu kesadaran diri yang tinggi untuk mengerti terhadap irama-irama yang sekarang dia jalani. Irama urip lah tentunya, ora irama dangdut. Satu itu. Nah, untuk menemukan irama-irama hidup, orang itu kadang perlu, kalau Al-Quran menjelaskan dengan istilah fakta biru ya ulil albab. Goleo iktibar wong sing duwe akal. Iktibar itu apa? Iktibar itu ya semacam percontohan atau permisalan tentang urip baik yang terjadi dalam satu kisah seseorang yang nyata pada dirinya atau kisah yang dia terima dari berbagai sumber, bisa Al-Quran, bisa kisah-kisah orang Barat, bisa kisah-kisah orang Jawa. Nah, misal not ini ya. Pertama itu dulu. Di dalam Al-Quran sendiri Allah tuh cegas. Wa min sayyati famin nafsik. Dan setengah ada. Dan katakanlah keburukan sing menimpa ning gone manusia atau awak kita. Itu ya karena ulah kita sendiri. Berarti kalau kita nggak tepat di dalam menjalani hidup, iramanya nggak pas. Selain itu pasti akan menyeberangi naluri kita, hati kesucian kita, pasti gak marem, gak cocok, gak bener. Itu akan menimbulkan kemadharatan bagi kita. Misal satu kisah, satu contoh. Dalam satu kisah, misal kisah Bisma. Kita lihat dalam wayang ada tokoh Bisma atau yang dikenal dengan Dewa Brata. Secara hidup layak seperti kita, seperti manusia pada umumnya pada zaman itu ya. Bahkan dia menjadi satu pucuk penguasa dalam Astina. Tapi sejarah telah berbicara. Bisma punya satu not, punya satu kesalahan yang tidak tepat, yang tidak pas pada dirinya, sehingga dia akan memanen itu. Nah itu satu kisah Bisma punya dua kesalahan yang iramanya nggak tepat, tapi nggak segera taubat. Yang pertama apa? Dia telah membunuh yang kita sebut dengan Dewi Ambo, Dewi Amba lah. Yang kedua, sama Drupadi. Artinya apa? Drupadi satu ketika pernah ditelanjangi oleh para Kurawa, terlebih Dursosana sama Suyudono, dipermalukan di publik dan lain sebagainya. Bisma seorang yang megang kekuasaan di Astina membiarkan hal itu terjadi. Artinya apa? Itu satu dosa, satu kesalahan. Nek wong lanang niak-niake atirine seorang perempuan, ya kan? Melukai perasaannya dan lain sebagainya. Dia akan menuai akibatnya. Dan apa akibatnya? Wong lanang sing seneng main ke atine wong wedok. Ya, salah not itu. Mungkin menipu atau bahkan mengkhianati
dia akan mati di tangan perempuan, dan itu Bisma mati di tangan Sri Kandi. Artinya apa? Wong urip kuwi, wong mati iku apa uripe? Wong loro iku apa warase. Nah, kita ngerti, oh berarti kalau ada not yang nggak keliru ya. Kita sebagai laki-laki kadang melukai perasaan wanita dengan menipu daya, bahkan macari, ngrogoti dan sebagainya. Ini nggak tepat not ini ya. Makanya kita harus kembali, kita harus kembali kepada diri kita. Oh ini nggak benar, harus taubatan nasuha kepada Allah. Intinya adalah temukilah note urip, pelajari dengan seksama hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Itu segera sadari dan segera kita benahi, dan kita menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang hablum minallah dan hablum minanas. Banyak kisah yang bisa kita ambil tentang pelajaran hidup yang membentuk irama dan not yang benar pada kita. Wong ini soal naluri. Sama ke naluri, misal gini ya, nyun sewu ya. Orang itu misal mencuri. Mencuri itu salah atau benar, ndak usah baca Quran dalam tanda petik. Ndak usah kita baca undang-undang negara. Wong nyolong itu secara not rasa itu pasti wis ngerti nek orang baik dan orang bener. Tapi gini masih ada yang mencuri karena dia tidak mau menyadari dan mengintrospeksi, mengevaluasi pada not yang dia lakukan. Kalau manusia selalu ngejar sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia syahwati tanpa memedulikan suara hati pada dirinya, wis buar boy, hancur semua itu. Makanya nopo? Ayo kita latihan untuk hening, latihan untuk mengingat, latihan zikir, dan kita benahi kehidupan ini dengan cara yang benar.